Ya, dari pengalaman Eyang sendiri, jadi untuk berkeluarga itu memang dibutuhkan kesiapan, ya. Keluarga Samara yang maknanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi berkeluarga itu dua insan yang berbeda semuanya, namun berkomitmen untuk saling pengertian, saling memahami, saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian terjadilah pernikahan membentuk satu keluarga. Nah, dalam perjalanan berkeluarga itulah jadi ada penataan, itu seperti yang Bapak Pak Dr. Khalil mempunyai pemikiran bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang betul-betul meniti kehidupannya itu bisa menciptakan suatu keluarga merasakan kebahagiaan lahir batin. Jadi tidak hanya lahirnya saja, justru di batinnya itu. Nah, itu didasari selain komitmen sayang menyayangi, memahami dan lain sebagainya adalah tubuh yang sehat itu penting. Ya, karena berkeluarga itu kan nantinya untuk bermaksud untuk mendapatkan keturunan. Nah, keturunan yang soleh dan solehah. Ya, oleh karena itu penataan keluarga itu penting. Jadi setelah berkeluarga mendapatkan keturunan itu pun selanjutnya harus selalu kita itu mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Karena perjalanan hidup seseorang itu pasti ada menemui hal-hal, tidak hanya hal-hal yang menyenangkan tapi menyedihkan, ya. Suatu hambatan-hambatan dalam keluarga itu harus diiringi senantiasa berdoa pada Allah sehingga betul-betul tercipta keluarga bahagia dan sejahtera. Kemudian setelah melahirkan anak-anak, kita didik sebaik-baiknya dengan asupan gizi yang baik sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas. Dengan asupan makanan yang baik dengan sendirinya dia akan mencapai suatu kecerdasan otak, ya. Di samping juga pendidikan dalam artian karena orang tuanya selalu berdoa kepada Allah, insya Allah anak-anak itu juga basicnya juga harus didasari dengan pelajaran agama itu. Nah, kemudian orang tua ini juga ingin selanjutnya kita meninggalkan atau nantinya itu punya anak soleh dan solehah itu diharapkan kalau suatu saat Allah memanggil kita nggak tahu kapan tuh kita sudah minimal berikhtiar berusaha meninggalkan anak-anak yang cukup dalam hal pengetahuan agamanya, kemudian juga keterampilan, kemampuan untuk menjalani hidup, ya. Jadi yang anak-anak soleh dan solehah itu yang nantinya juga mereka itu akan berbakti pada orang tua dan mendoakan orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Saya kira itu harapan kita mempunyai anak-anak yang nantinya bisa juga menjadi penerus daripada keluarga itu, ya. Jadi anak yang soleh dan solehah seperti itu. Jadi sementara dalam tujuan berkeluarga dan menata keluarga itu sendiri. Luar biasa, Eyang. Berarti untuk membentuk sebuah keluarga itu justru dibutuhkan juga kan lingkungan gitu, tempat kita bertumbuh yang nyaman, begitu pula lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh Samara House itu sendiri, ya, Eyang. Jadi tidak hanya secara psikologisnya kita diperhatikan, namun juga secara environment-nya membantu mewujudkan misi dari Samara itu sendiri di Samara House itu, ya kan, Eyang. Mungkin bisa disampaikan nih, Eyang, ke audiens mengenai sebenarnya tadi kan harapan dari Samara itu sendiri, ya. Kalau harapan
dari terbentuknya environment Samara House itu sendiri apa sih Eyang? Baik deh. Jadi kalau keluarga itu sudah tercipta, sudah menjadi keluarga yang insya Allah bahagia sejahtera, anak-anaknya juga berbakti pada orang tua, sukses dalam karier, itu harus ditunjang dengan apa ya, tempat tinggal atau sekeliling apa namanya, tempat dia melaksanakan itu harus ada lingkungan yang baik dan lingkungan yang juga bisa menunjang kesejahteraan mereka. Jadi harus ada tempat yang nyaman, yang dalam arti tidak selalu besar ya. Tempat nyaman itu ya, istilah konkretnya itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu adalah environment yang tidak hanya secara yang mewah, yang lingkungannya itu yang serba modern, namun lebih kepada lingkungan yang islami. Kalau islami itu adalah lingkungan yang bersih, sehat, yang kalau bisa juga teman tetangga di lingkungan kita itu juga yang sama dalam arti satu kufu ya. Jadi kita nggak bisa kurang pas, kurang bisa berhasil dengan baik kalau lingkungan kita tuh berseberangan gitu ya. Jadi kita harus ya mau nggak mau seperti anak-anak ya, lingkungannya ada harus mengaji mungkin ya setiap maghrib, atau kemudian juga ada olahraga dan lain-lain. Tapi yang penting environment itu harus bisa membentuk kepribadian anak-anak kita itu bisa dalam arti ya itu tadi menjadi muslim yang kafah ini, kalau dalam arti yang benar-benar tidak hanya luarnya aja, tapi sampai ke dalamnya itu terbentuk daripada lingkungan itu. Jadi aktivitasnya itu kalau bisa juga yang sesuai dengan ajaran Islam, saya kira itu.